Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introduce us from group 6 of my own, Muhammad Hardiansyah. Noviana Putri. Kak Ayu Febrianti. This time we will make a video vlog around zakat in Nurul Falah. This time we are with the Mr. of Najib. He is one of the staff in the Lazis Nurul Falah. Alright, let's go. What are the amil zakat programs? Ya, baik, terima kasih untuk program amil zakat di kita, khususnya di Lazis Nurul Falah ini. Kita mengutamakan karena kita di naungan Nurul Falah yang lembaga notabene adalah memberikan pelatihan guru ngaji dengan metode tilawati, maka di Lazis Nurul Falah ini mengkhususkan untuk para guru-guru ngaji, dan kita juga memberikan bantuan Lazis kita itu kepada PTL. Jadi kita di sini punya PTL yang namanya Pesantren Tahfidz Leader. Gedungnya ada di belakang sana. Sekitar ada 20-an santri yang sudah nyantri di sini. Ya, dikhususkan program-program zakat kita menyasar kepada guru-guru ngaji, kepada anak-anak ngaji, dan juga kepada para tahfidz Al-Quran. In managing collection and distribution, is there a special strategy used by Amil Zakat institution? Kemudian di dalam pengelolaan dan penghimpunan yang kita lakukan, strateginya adalah kita menggunakan strategi canvassing. Jadi strategi canvassing itu memisahkan apa saja yang menjadi kebutuhan baik dari donatur, kebutuhan kepada yang akan ditasarufkan kepada penerima manfaat. Jadi itu kita nanti kelompok-kelompokkan dari strategi canvassing itu. Jadi kita bisa tahu segmen mana yang kita bisa sasar, donatur yang mau memberikan sedikit hartanya untuk program-program kita. What are the efforts in managing amil so that it can maximize collection and loans? Kemudian upaya dalam pengelolaan amil sehingga dapat memaksimalkan penghimpunan dan penyaluran, kita ada beberapa staf divisi. Yang pertama, di dalam Lazis ini sendiri ada asisten 4 atau asisten direktur 4 yang bertugas memimpin jalannya Lazis ini, sehingga kontribusinya Lazis ini kepada lembaga, khususnya di pesantren Nurul Falah, bisa saling memberi laporan atau berdialog untuk membuat program kerja bersama. Kemudian di bawah itu ada staf program dan pendayagunaan, bertujuan untuk merancang, terus kemudian di lapangan staf program dan pendayagunaan ini bertujuan untuk mengorganisasi bagaimana jalannya di lapangan, bagaimana jalannya pentasarufan. Kemudian ada staf markom, yaitu kurang lebih seperti IT, bagaimana kita mengelola aplikasi secara online. Di sini kita punya aplikasi khusus yakni namanya tabungamal.id. Itu kalau kita lihat seperti kita bisa hampir seperti itu. Orang bisa mengkampanye di situ, sehingga di aplikasi tabungamal.id ini orang juga bisa berdonasi melalui online, harus dimudahkan melalui online. What are the supporting factor in collecting and lending zakat funds? Faktor pendukung yang bisa memberikan support dukungan di Lazis Nurul Falah ini adalah kita punya link channel besar database guru-guru yang sudah mengikuti pelatihan di Nurul Falah ini, yang notabene mereka memakai metode tilawati yang sudah kembali kepada TPG masing-masing atau menjadi pengajar di sekolah-sekolah. Nah, itu adalah menjadi donatur kita yang utama. Dan kemudian yang kedua ada CSR atau perusahaan-perusahaan memang menyisihkan sebagian dari perusahaan itu untuk program-program yang ada di Lazis Nurul Falah. What are the inhibiting factors in collection and withdrawing zakat funds? Faktor penghambat di sini, khususnya di Lazis Nurul Falah ini, beberapa hal yang jadi hambatan adalah ini adalah masa peralihan, karena dulu kita programnya menyasar kepada guru-guru yang notabene guru-guru melakukan pengajaran dan juga santri-santri
yang notabene adalah melakukan belajar. Karena ada pandemi, maka tidak ada kegiatan guru yang mengajar dan tidak ada kegiatan santri yang belajar, maka kita kurang konten, kurang hal-hal yang bisa kita berikan kepada calon donatur, sehingga kurang ada bukti otentik sehingga donatur itu agak menurun di masa-masa pandemi. Juga pandemi menghambat kita karena kan kita programnya banyak kan berhubungan dengan pengajaran, pendidikan dan juga beasiswa. Dan kalau tidak ada itu ya kita tidak bisa laporkan dan tidak ada kegiatan. Tetapi ini menjadi masa pemulihan karena sudah peralihan, sekarang sudah new normal dan orang-orang sudah kembali mengajar, santri-santri sudah bisa kembali belajar. Itu menjadi salah satu faktor pendorong utama kembali bahwa Al-Hizbul Falah ini akan bangkit kembali di 2023 ini. Is there a specific strategy to overcome the obstacle encountered? Strategi khusus dalam menghadapi hambatan yang ditemui, yakni kita selalu mengadakan rapat controlling setiap pagi sebelum memulai aktivitas kita dengan doa bersama, terus kemudian dilakukan motivasi kepada masing-masing staf maupun masing-masing pegawai yang ada di Al-Hizbul Falah sehingga termotivasi. Kemudian kita punya yang namanya strategi kunci. Strategi kunci itu sesuatu yang harus dipegang menjadi pokok dasar apa-apa yang akan kita jalankan pada hari-hari ini, ataupun perencanaan untuk minggu depan, ataupun perencanaan untuk bulan depan, atau program-program besar. Okay, thank you sir. Ya baik, terima kasih. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan terkait tentang Al-Hizbul Falah dan juga bagaimana program kerja hambatan dan faktor yang bisa mengurangi hambatan yang ada di Al-Hizbul Falah. Thank you for watching our video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.